Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang dimana di sini saya akan memaparkan materi tentang keuntungan melakukan analisis rantai nilai KFC yang dipaparkan oleh kami kelompok 1 dan pemateri pertama itu saya sendiri. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan analisis rantai nilai KFC dapat menawarkan sebagai keuntungan. Adapun identifikasi sumber keunggulan kompetitif dengan melakukan analisis rantai nilai KFC selama proses perencanaan kemungkinan sumber keunggulan kompetitif dapat diidentifikasi. Firma atau perusahaan adalah kumpulan aktivitas berbeda yang berbagi keterkaitan sampai batas tertentu. Nah, KFC tidak dapat memperdagangkan semua aktivitas di pasar eksternal. Nah, pendekatan rantai nilai menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertimbangkan kegiatan ini sebagai sumber rantai ekonomi. Nah, di mana kegiatan ini juga dapat bertindak sebagai penghalang bagi pendatang baru atau menyebabkan kerugian biaya bagi pesaing. Mengidentifikasi keterkaitan dan ketergantungan yang kompleks. Nah, KFC dapat mengidentifikasi berbagai keterkaitan internal dan eksternal antar kegiatan melalui lensa rantai nilai. Hubungan internal adalah hubungan timbal balik antara kegiatan dalam unit organisasi yang sama dan hubungan eksternal antara unit bisnis dari perusahaan yang sama atau berbeda. Mempelajari hubungan timbal balik ini dapat membantu perusahaan mengambil manfaat dari koordinasi dan optimalisasi bersama. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayuni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Fitra Jannah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayuni. NIM 190403173 kelas MBS 6F. Baik, yang pertama yaitu rangkaian terkait analisis rantai nilai KFC. Perusahaan mungkin penilaian versi dan strategi keseluruhannya dengan membagi proses ke dalam aktivitas yang berbeda. Membagi operasi menjadi kegiatan utama dan pendukung mungkin tidak dapat dipisahkan karena meningkatnya kompleksitas. Kemudian proses pembagian bisa memakan waktu yang cukup lama dan mencari informasi yang dibutuhkan sangat sulit. Implementasi rantai nilai yang efektif tidak hanya membutuhkan keakraban tetapi juga keahlian yang mendetail. Kemudian KFC juga akan kesulitan mendapatkan informasi yang dibutuhkan jika sistem informasi bisnisnya tidak terstruktur dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu analisis rantai nilai portal dari KFC. Model rantai nilai portal sangat populer di dunia bisnis. Namun KFC tidak boleh menganggapnya sebagai kerangka kerja yang kaku dan berdiri sendiri dengan menetapkan kepentingan yang sama untuk semua kegiatan. Kemudian analisis rantai nilai yang efektif mengharuskan KFC untuk menyadari bahwa semua kegiatan atau fungsi tidak memerlukan tingkat pengawasan yang sama. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengadaptasi kerangka nilai portal adalah dengan mengidentifikasi pentingnya aktivitas menurut perannya dalam proses penyampaian produk atau layanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Saki. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan
tantangan terkait analisis rantai nilai KFC, di mana itu perusahaan mungkin kehilangan visi dan strategi keseluruhannya dengan membagi operasi ke dalam aktivitas yang berbeda. Membagi operasi menjadi kegiatan utama dan pendukung mungkin tidak dapat dipisahkan karena meningkatnya kompleksitas. Proses pembagian bisa memakan waktu lama dan mencari informasi yang dibutuhkan juga bisa sulit. Implementasi rantai nilai yang efektif tidak hanya membutuhkan kekerabatan tetapi juga keahlian mendetail. KFC mungkin akan sulit mendapatkan informasi dibutuhkan jika sistem informasi bisnisnya tidak terstruktur dengan baik. Selanjutnya itu analisis rantai nilai Porter dari KFC. Model rantai nilai Porter sangat populer di dunia bisnis, namun KFC tidak boleh menganggapnya sebagai kerangka kerja yang kaku dan berdiri sendiri dengan menetapkan kepentingan yang sama untuk semua kegiatan. Analisis rantai nilai yang efektif mengharuskan KFC untuk menyadari bahwa semua kegiatan atau fungsi tidak memerlukan tingkat pengawasan yang sama. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengadaptasi kerangka rantai nilai Porter adalah mengidentifikasi penting aktivitas menurut perannya dalam proses penyampaian produk atau layanan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadidah Nursyam selaku pemateri keempat. Nah, baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang daftar kegiatan rantai nilai utama yang diusulkan oleh Porter. Nah, kegiatan utama atau kegiatan rantai nilai utama KFC terlibat langsung dalam memproduksi dan menjual produk ke pelanggan yang ditargetkan. Nah, analisis aktivitas rantai nilai utama dapat meningkatkan kinerja KFC seperti yang dijelaskan. Nah, logistik masuk penting untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan pemasok karena dukungan mereka diperlukan untuk menerima atau menyimpan dan mendistribusikan produk. Tanpa menganalisis logistik yang masuk, KFC dapat menghadapi berbagai tantangan dalam fase pengembangan produk. Nah, analisis logistik inbound atau mengharuskan perusahaan untuk fokus pada setiap aspek transformasi dari bahan mentah hingga produk jadi. Nah, beberapa contoh logistik masuk adalah mengambil bahan baku, menyimpan input, dan mendistribusikan bahan baku dan komponen secara internal untuk memulai produksi. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmin. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang logistik dan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang F&B, fast food, yaitu KFC, yang mana dalam kegiatannya itu kita ketahui bahwa kegiatan-kegiatan utama yang biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan itu adalah kegiatan logistik, yang mana kegiatan logistik ini merupakan salah satu kegiatan integral yang berhubungan dengan supply chains atau rantai pasokan, yang mana rantai pasokan atau supply chain ini merupakan bagian terpenting dari perusahaan dalam menyediakan layanan atau servis kepada pelanggannya. Setelah kita ketahui secara bersama bahwa kegiatan logistik ini kita bagi menjadi dua, yang mana kegiatan logistik itu ada yang kegiatan logistik yang masuk dan ada kegiatan logistik keluar. Yang mana kegiatan logistik masuk itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan itu mengadakan
taking order atau pre-order melalui pabrik hingga pada perusahaan atau kegiatan yang dilakukan melalui dari hulu ke hilir, yang mana pabrik mengirimkan barang bahan baku atau material kepada perusahaan, sedangkan kegiatan logistik keluar itu berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan layanan jasa atau layanan produk kepada pelanggannya. Jadi dalam hal ini KFC melakukan atau menyuplai bahan bakunya dari luar negeri seperti bahan baku utama yaitu bumbu maupun fresh meat, karena kita ketahui bahwa perusahaan KFC merupakan salah satu perusahaan Prancis yang dimiliki oleh salah satu negara adidaya yaitu Amerika Serikat. Jadi rantai pasokan bahan baku seperti bumbu dan fresh meat itu diimpor langsung dari perusahaannya Amerika, kemudian masuk ke Indonesia hingga pada pengiriman bahan baku tersebut hingga menyebar ke outlet-outletnya yang ada di Indonesia. Sedangkan bagaimana dengan sistem pemasaran yang dilakukan oleh KFC, di mana sistem pemasaran yang dilakukan ini mereka banyak melakukan kegiatan pemasaran melalui iklan-iklan yang ada di TV atau media-media sosial lainnya, ataupun mereka melakukan kegiatan periklanan melalui banner-banner atau pamflet yang dipasang pada lokasi strategis yang ada di sebuah daerah. Begitupun juga dalam hal promosi-promosi menu-menu paket, biasanya pihak KFC, manajemen KFC melakukan pemasaran itu melalui sebuah media, baik itu media online maupun media offline. Demikianlah penjelasan saya tentang materi yang berhubungan dengan kegiatan logistik dan pemasaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan fast food KFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuddin selaku pemateri terakhir atau pemateri ke-6. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang produk KFC. Nah, di mana itu bagaimana cara kita untuk masyarakat atau konsumen dapat loyal di produk kita, dan bagaimana cara pemasarannya, bagaimana kita dapat mengambil hati masyarakat untuk menggunakan atau untuk loyal di produk kita. Nah, dalam sumber daya manusia KFC ini, bagaimana caranya kita untuk mencari karyawan yang bisa bekerja secara efektif dan efisien. Dengan caranya itu untuk melakukan perekrutan, bagaimana untuk kita melatih karyawan kita untuk menjadi suatu karyawan yang bekerjanya secara efektif dan efisien itu. Karena di dalam suatu perusahaan kita ini kita memiliki tujuan yang ingin kita capai agar perusahaan ini kita dapat berkembang. Nah, teknologi dalam KFC ini dapat membantu, karena sekarang ini bagaimana kita lihat seperti berkembangnya zaman teknologi juga semakin berkembang, dapat membantu kita untuk memajukan suatu produk kita, baik itu dalam pemasaran maupun dalam proses produksi. Teknologi ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah di suatu perusahaan, baik dalam pemasaran itu sendiri. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.